1991 mengambil 1, subscribe Penatua. Tidak lama kemudian, Yu Jing sedang mengendarai tunggangan binatang terbang ke Pulau Giok Hansen. Dia menarik sejumlah besar gen xenogenik keluar dari tunggangannya. Ada 23 dari mereka. Saudara Han, untuk apa kamu membutuhkan banyak gen xenogenik ini? Akankah mereka membantu dalam pertarungan melawan Lone Bambu besok? Yu Jing bertanya pada Hansen. Ya, mereka akan sangat berguna. Kami bisa menandatangani kontrak, dan aku akan mengembalikan uang kamu setelah ujian. Hansen memindahkan gen xenogenik ke dalam kamarnya. Beberapa dari gen xenogenik itu sekecil ujung jari seseorang. Yang lainnya sebesar lesung dan alu. Secara keseluruhan, mereka mengambil setengah dari seluruh ruang kamarnya. Untungnya, Hansen memiliki teknik yang disebut konsumsi. Jika tidak, makan semua itu dalam satu malam adalah hal yang mustahil. Setelah Yu Jing pergi, dia kembali ke rumah batu dan mulai memasak gen terkecil. Hansen menelan tulang kecil. Setelah dia melakukannya, kekuatan aneh masuk ke tulangnya sendiri, dan dia mendengar pengumuman, Earl Jin +1. Setelah melanjutkan untuk makan lebih banyak, Hansen mencoba gen mutan Dewa Darah. Dia telah memakan 17 buah, dan ketika penghitungan gen Earl-nya mencapai 57, gen mutan tidak memainkannya sebagai pengumuman yang dia takuti. Aku akhirnya bisa memakannya. Hansen memasukkan bit yang tampak seperti rubi ke dalam mulutnya. Dia menelannya, menggunakan konsumsi untuk mencernanya. Dengan cepat, semburan panas mengalir melalui tubuh Hansen. Sama seperti gen Ratu Semut, itu beredar di jalur melalui pembuluh darah Hansen. Kekuatan gen mutan butuh waktu lama untuk bisa diserap. Tapi setelah beberapa saat, dia mendengar pengumuman. Seni genoxenogenik kelas Earl diperoleh, Red Reaper. Hansen melacak aliran energi, dan tiba-tiba, sabit asap merah muncul. Itu mencengkeram sabit merah. Itu seperti mesin sabit yang muncul di belalang sembah sebelumnya. Red Reaper tidak memiliki pikirannya sendiri. Itu hanyalah bentuk energi yang dibungkus dengan kendali seorang master. Hansen harus mengendalikannya dengan kemauannya sendiri, tetapi meski begitu, itu sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada Bloodgood Mantis sebelumnya. Hansen memeriksa, dan dia bisa melihat bahwa tubuh itu dipenuhi kabut merah. Ketika sebagian tubuh rusak, itu bisa beregenerasi. Itu tidak akan rusak. Seni genoxenogenik ini menarik. Hansen dapat melakukan dua hal pada saat yang sama, jadi mengendalikan Red Reaper tidaklah sulit. Juga, kekuatan yang dimilikinya lebih kuat dari mantra. Bisa dikatakan, itu hanya bisa digunakan dalam jarak dekat. Keberadaan Red Reaper juga menghabiskan kekuatan Hansen sendiri. Setiap detik itu sekitar menghabiskan energi Hansen, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Hansen kuat, tetapi bahkan dia akan lelah setelah menggunakannya untuk sementara waktu. Gen Earl Xenogenik begitu besar, dan Hansen bahkan tidak punya waktu untuk memakannya. Dia akan mengembalikannya kepada Yu Jing setelah pertarungan keesokan harinya. Popularitas ujian masih sepanas beberapa hari sebelumnya. Banyak orang terus berdatangan, semua dengan keinginan untuk menonton Lone Bambu. Tidak ada yang mengira itu istimewa hari ini. Yu Jing menyembunyikan dirinya di pojok dan tidak muncul. Dia tidak ingin ditemukan oleh pria yang dia hindari. Pousan Feather Clan, Yun Susang, Yun Suyi, dan First Day datang untuk menonton. Pikiran Yun Suyi diliputi oleh konflik pikiran. Lone Bambu telah datang ke tempat ujian. Saat tiba gilirannya untuk bertempur, dia berjalan ke depan. Hansen tidak melakukan sesuatu yang menarik, dan dia hanya berjalan di depan Lone Bambu. Segalanya tampak berkembang dengan cukup biasa. Inilah yang terjadi sebelum setiap pertarungan dengan Lone Bambu. Melihat Hansen berjalan menuju Lone Bambu, Yu Jing, di pojok, merasakan butiran keringat terbentuk di dahi dan tangannya. Dia akan lebih gugup daripada jika dia yang bertarung. Pil Feng Hou, makan mereka. Yu Jing, tidak melihat Hansen memakan pil itu, dia ingin berteriak. Tapi Hansen tidak melakukan hal semacam itu. Dia baru saja berjalan ke Lone Bambu, dan pada jarak 10 langkah, dia mulai mengayun. Ghosted Knife memiliki udara pedang ungu. Itu seperti binatang buas yang bisa membelah udara, dan dia meraung saat datang ke depan Lone Bambu. Lone Bambu memiliki pedang giok di pinggangnya, tapi dia tidak menariknya. Dia menggunakan tangan kirinya seperti pisau. Tangannya tampak seperti batu giok, dan itu diayunkan ke Hansen seperti pisau. Tujuannya adalah udara pisau tip knife. Pang! Udara pisau ungu menghantam udara pisau tak terlihat di langit. Kekuatan itu pecah menjadi sejumlah pisau kecil yang tersebar memanaskan tanah. Batuan itu terbelah oleh udara pisau, dan ada terlalu banyak benturan di tanah. Tanah tidak bisa menahan tekanan, sehingga retak. Batu-batu itu muncul, dan mereka terpotong di udara. Mereka semakin hancur. Dong! Di tengah bebatuan dan udara pisau, mereka berdua mulai bergerak. Hansen memiliki baju besi mantra putihnya, sementara Lone Bambu mengenakan baju besi giok. Udara pisau mereka terus melawan satu sama lain dengan cepat. Udara pisau ada di mana-mana, dan tanahnya rusak. Bahkan garis arena pun berkedip-kedip. Sepertinya mereka akan putus pada saat tertentu. Penonton yang duduk cukup dekat, mulai mundur sedikit. Semua orang kaget. Tidak ada yang menyangka pertarungan sebesar itu bisa meletus, tanpa indikasi sebelumnya. 4 elit kelas Duke mendarat di sekitar arena. Mereka melepaskan kekuatan kering pertempuran untuk menstabilkannya. Murid Yixia berbeda. Dia hampir sama mengesankannya dengan dia. Di Sky Palace, seorang Sky dengan rambut putih mengamati peristiwa di arena itu.
Matanya menyipit. Mata banyak siswa biasa kesulitan melacak pertarungan. Mereka melihat kekuatan di mana-mana, tetapi di tengah itu semua, mereka tidak bisa benar-benar melihat Hansen atau Lone Bambu. Aku pikir Hansen lemah. Dia dibawa ke Sky Palace, bukan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Pisau gigi sangat kuat, itu terlalu kuat. Petik 2. Tidak heran dia adalah murid yang dipilih oleh Knife Queen. Aku tahu elit seperti dia tidak akan menerima siswa yang lemah. Petik 2. Saat semua orang mendiskusikan ini, udara pisau di arena menghilang, lalu lenyap. Hansen dan Lone Bambu masih berdiri 10 langkah dari satu sama lain. Seluruh arena telah hancur, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Pisau gigi sangat kuat, kata Lone Bambu. Keterampilan pisaumu juga tidak terlalu buruk, jawab Hansen. Ketika aku berada dalam mimpi aku pada tahun 1964, aku adalah seorang penusuk. Aku ingin menjadi nomor 1, dan aku menyerang semua orang. Aku mati saat pengepungan. Keterampilan pisau ini disebut Picking Up One. Aku menciptakan ini selama hidup itu, kata Lone Bambu dengan tenang. 1992 The Knife Fight. Kamu membutuhkan pisau, kata Hansen. Lone Bambu mengangguk dan berkata, ya, aku butuh pisau. Setelah itu, Lone Bambu membungkuk ke arah Sky Palace dan berkata, kepada semua orang di sini, aku bertanya apakah seseorang bersedia meminjamkan aku pisau mereka. Kemudian, cahaya hijau dari Sky Palace bergerak ke arahnya seperti pelangi. Itu turun di depan Lone Bambu, dan itu diturunkan menjadi pisau panjang berwarna hijau. Itu dihiasi dengan sejumlah pola dekoratif. Pisau sempit itu ada di depan Lone Bambu, dan melayang di sana, membuat suara. Siswa di dekatnya yang mengenakan pisau merasakan pisau itu bergetar di ikat pinggang mereka. Terima kasih. Lone Bambu membungkuk di depan pisau sebelum mengambilnya. Saat dia melakukan ini, pisaunya mengeluarkan suara. Saat Lone Bambu mengambil pisaunya, seolah-olah pisau itu menyatu dengan dirinya. Kamu tidak dapat mengetahui apakah mereka adalah dua entitas yang terpisah, dan sepertinya mereka adalah bagian dari satu sama lain. Pisau itu seperti perpanjangan lengannya. Pisau itu disebut Spring Heart. Itu adalah senjata kelas raja. Lone Bambu menyentuh pisaunya, dan berbicara kepada Hansen dengan nada serius. Ghosted, itu juga senjata kelas raja, kata Hansen. Brother Lone Bambu meminjam senjata dari gudang senjata untuk melawan Hansen. Hansen ini tidak sesederhana yang terlihat. Bagaimanapun juga, dia adalah murid dari Knife Queen. Dia juga memiliki senjata kelas raja. Tentunya Lone Bambu membutuhkan senjata sekelas raja untuk bertanding. Dia akan dirugikan, jika tidak. Petik 2. Jarang melihat Lone Bambu menganggap serius hal-hal seperti ini. Yu Jing sangat bersemangat. Lone Bambu meminjam senjata kelas raja untuk melawan Hansen, dan itu berarti Lone Bambu menanggapi lawannya dengan serius. Itu juga berarti Hansen kuat, dan faktor kecil ini memberi Yu Jing secercah harapan. Mereka berdua berbicara, tetapi mereka belum menyerang. Mereka saling memandang, dan ada suasana yang tak terlukiskan di antara mereka. Hansen tidak menyerang, tapi kehadirannya menakutkan. Dia seperti binatang di puncak gunung, mengaum. Dan Lone Bambu seperti senjata tajam, menunjuk ke langit. Itu tidak akan jatuh, bahkan di tengah badai. Saat kehadiran mereka semakin kuat, kehadiran tersebut saling menyentuh dan membuat ledakan. Ada dua kekuatan yang bertarung di udara. Otak pisau yang menakutkan itu praktis kokoh. Seseorang sedang terkejut. Otak pisau ini sekuat milik kelas raja. Bagaimana mereka melakukannya? Masuk akal untuk Lone Bambu, karena dia sudah berpengalaman. Dia menjadi ahli pisau dalam mimpinya. Ini dapat dimengerti. Tapi kenapa Hansen punya otak yang tajam juga? Apakah dia memiliki pengalaman sebagai ahli pisau? Petik 2. Yun Suyi bertanya pada Yun Susang, kakak, dari Hansen dan Lone Bambu, siapa yang otak pisaunya lebih kuat? Yun Susang tersenyum masam. Otak pisau mereka setara dengan kelas raja. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. First Day dengan tenang berkata, Lone Bambu telah mengalami begitu banyak hal. Keinginannya pasti bisa menyaingi kelas raja atau makhluk dewa. Aku juga tidak menyangka Hansen memiliki kemauan yang kuat. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukan ini. Petik 2. Ketika pisau itu mencapai puncaknya, kedua pisau itu diayunkan pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang mundur selangkah, dan mereka berdua melemparkan semua kekuatan mereka ke depan. Hanya satu dari mereka yang akan muncul sebagai pemenang. Tidak ada kemungkinan lain. Dong. Pisau-pisau itu saling berhadapan. Jiwa mereka bertabrakan. Ini adalah pertarungan tentang kekuatan. Suara yang mencolok, dan rintihan jiwa mereka, berdengung di antara pisau. 1 detik kemudian, dua cahaya pisau melintas di antara mereka. Udara pisau yang hancur menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka, tapi tidak satupun dari mereka mundur. Pada saat ini, yang kalah akan ditentukan oleh siapapun yang mundur selangkah. Cahaya pisau berwarna hijau dan ungu, di tengah. Mereka terus saling memukul, membuat keributan. Tidak ada yang bisa melihat apapun di antara keduanya. Ketika tabrakan mencapai maksimum, kekuatan yang lebih kuat meledak di tengahnya. Itu meledakkan mereka berdua sejauh belasan meter. Ledakan. Detik berikutnya, segala sesuatu di antara mereka berubah menjadi debu. Ada kawah besar di tengahnya. Mata Lone Bambu tampak seperti terbakar. Tangan kirinya mencengkeram bagian bawah pegangan, dan dia mengangkatnya kembali dengan dua tangan. Kemudian, dia menebas ke arah Hansen seperti algojo.
Cahaya pisau hijau tiba-tiba membentuk garis yang memisahkan surga dan neraka. Itu datang untuk Hansen, dan itu datang padanya seperti yang akan terjadi potong dunia menjadi dua. Hitam dan putih, langit dan bumi, yin dan yang. Mereka tidak seharusnya bergabung. Hansen tampak berat. Dia menggambar lingkaran dengan pisau ghosted, dan ketika cahaya pisau itu mengenai lingkaran, itu memantul ke arah yang berbeda. Dan kemudian Hansen berteriak. Lingkaran pisau mengirim cahaya pisau kembali ke Lone Bambu. Bagus. Lone Bambu berteriak. Dia maju dengan pisau Spring Heart. Dia menebas ke arah lingkaran pisau. Cahaya pisau mematahkan lingkaran pisau, dan cahaya pisau yang kembali mengikuti pukulan berikutnya kembali ke Hansen. Hansen tidak mundur. Dia memegang ghosted knife di atas kepalanya dan menebas ke arah Lone Bambu. Udara pisau seperti binatang buas yang mengejar cahaya pisau Lone Bambu. Mereka saling memukul di udara, seperti air yang dilemparkan ke satu sama lain. Mereka bercampur satu sama lain dan menghilang. Itu hanya beberapa tebasan, dan orang-orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat skill pisau itu, aku menyadari skill pisau aku sendiri adalah sampah, kata seorang Marquise yang berlatih dengan pisau. Keduanya terlalu menakutkan. Aku lebih suka melawan Marquise daripada melawan orang seperti itu, yang levelnya sama denganku, gumam Earl yang terlihat pucat. Dia membayangkan dirinya kalah dalam pertarungan itu dan tahu bahwa dia akan dibunuh, baik oleh tangan Hansen atau Lone Bambu. Seorang Earl merasakan hal yang sama dan berkata, level mereka tidak seperti level resmi mereka. Mereka mungkin Earls, tetapi bahkan jika mereka menantang Marquises, aku menemukan mereka lebih cenderung untuk menang. Petik 2. Tidak heran Knife Queen ingin mengambil murid luar. Baginya untuk bisa bertarung dengan Lone Bambu seperti itu, Hansen pasti monster. Petik 2. Pertempuran itu lebih sulit dari yang diperkirakan Hansen. Dia mendorong tit knife dan pisaunya secara maksimal, tapi dia masih tidak bisa menekan Lone Bambu. Dia berada dalam situasi yang buruk, dan kesalahan sekecil apapun berarti dia akan kalah. Orang-orang yang menonton sedang menikmati tontonan itu. Setiap serangan yang dilakukan adalah sesuatu yang fenomenal. Terkadang, setelah melihat suatu gerakan, penonton baru memikirkannya. Dan sementara mereka berpikir, Hansen dan Lone Bambu akan bertukar 100 gerakan lagi. Orang-orang berharap mereka dapat memutar ulang semuanya, sehingga mereka dapat memeriksa setiap detailnya. Akhirnya, banyak elit dari seluruh Sky Palace datang ke arena. Raja berkumpul untuk menyaksikan pertarungan. 1993 keterampilan yang bersaing. Kakak, bisakah Hansen menang? Tangan Yun Sui bersimbah keringat. Dia meraih bahu Yun Susang saat dia merasakan tubuhnya menjadi lembut. Dia takut dia akan pingsan jika dia tidak menstabilkan dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu, kata Yun Susang, tapi dia merasa tidak enak karenanya. Dia tidak bisa menang. Suara seorang pria terdengar di samping kedua saudara perempuan itu. Ayah, Yun Susang dan Yun Sui berteriak saat melihat pria itu. Pousan Feathercrane membungkuk dan memanggilnya sebagai tuan. Pria parubaya dengan pakaian abu-abu itu adalah ayah dari Yun Sui. Dia adalah tetua ke-10 yang disebut Yun Changkong. Ayah, apakah kamu mengatakan Hansen akan kalah? Yun Sui mau tidak mau bertanya. Yun Changkong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bilang dia tidak akan menang. Aku tidak mengatakan dia akan kalah. Petik 2. Lalu apa artinya itu? Ketiganya membeku. Apa yang dikatakan Yun Changkong terlalu aneh. Keduanya memiliki knife skills dan knife femins yang telah mencapai puncak yang tidak dapat dijangkau orang biasa. Ada perbedaan kecil antara menang dan kalah. Siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah. Jika ini adalah pertandingan maut, seseorang akan menjadi pemenang. Tapi ini bukan pertandingan maut, kalau ini untuk membandingkan skill, tidak ada yang bisa benar-benar menang, jelas Yun Changkong. Lalu bagaimana kita menentukan siapa yang akan menang? Yun Sui bertanya. Siapa tahu, mengapa kamu sangat ingin tahu hasilnya? Bukankah lebih baik tidak fokus pada pemenang dan pecundang, sekarang? Yun Changkong tersenyum. Yun Sui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Hansen dan Lone Bambu terpisah. Tak satu pun dari mereka yang mencolok, dan dia dengan gugup melihat ke arah mereka. Dia ingin melihat apa yang terjadi. Sepertinya pisau tidak bisa menentukan pemenang. Hansen menghela nafas. Dia kemudian meletakkan ghosted knife kembali ke pinggangnya. Dia pikir pisau gigi dekat dengan dewa, mengingat luasnya otak pisaunya. Dia ingin menekan Lone Bambu, tetapi taktiknya tidak berhasil sama sekali. Lone Bambu mengangkat Spring Heart Knife di depan dirinya dengan telapak tangan yang rata. Dia membungkuk, dan kemudian pisaunya menjadi cahaya hijau dan menghilang. Itu kembali ke pulau utama. Apalagi yang kamu kuasai? Lone Bambu bertanya sambil menatap Hansen. Jika kalimat ini datang dari orang lain, itu akan terdengar seperti kesombongan murni. Tapi ini berasal dari Lone Bambu, jadi ini terasa seperti sesuatu yang biasa. Dia telah mengalami begitu banyak hal. Dia tidak hanya pandai menggunakan pisau, dia mungkin berbakat dengan segalanya. Itu sebabnya dia punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Hansen terdiam dan berkata, senjata apapun yang kita gunakan, hasilnya kemungkinan besar akan sama. Jika kita tidak berjuang untuk hidup kita, menentukan pemenang mungkin mustahil. Ini tidak ada gunanya. Petik 2. Apa yang kamu pikirkan? Lone Bambu bertanya. Jika kita tidak bisa bertarung, maka pertandingan ini membosankan. Bagaimana kalau kita berdiri di sini, dan kita menggunakan teknik kita untuk bersaing?
Kita bisa melihat siapa yang bisa memecahkan skill orang lain, kata Hansen pelan. Tentu, kamu bisa pergi dulu, kata Lone Bambu. Hansen tidak ragu-ragu, dia memancarkan cahaya giok yang mendarat di dada Lone Bambu. Ketika siswa Sky Palace melihat cahaya giok mendarat di Lone Bambu, mereka menjadi sangat gugup sehingga mereka ingin berteriak. Tetapi ketika cahaya giok mendarat padanya, tidak ada yang benar-benar terjadi. Itu berubah menjadi simbol yang aneh, dan itu menjadi melekat di dadanya. Semua orang memandang simbol itu dengan aneh, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukannya. Lone Bambu menggerakkan tubuhnya dan berkata, skill ini bisa mengurangi kecepatan. Ini sangat unik, ini adalah seni Geno terbaik yang pernah aku lihat yang dikaitkan dengan efek seperti itu. Itu tidak lebih buruk dari seni Geno kelas raja, tapi... Petik 2. Tapi apa? Hansen mengajukan pertanyaan yang diinginkan seluruh penonton. Lone Bambu berkata dengan dingin, jika aku tidak salah, seni Geno kamu menggunakan kekuatan langit luar dari Sky Palace. Setelah dia mengatakan itu, semua orang di Sky Palace terkejut. Hansen adalah orang luar, dan dia hanya berjalan di Road to the Sky sekali. Namun, dia sudah bisa menggunakan kata-kata dongeng untuk mensintesis seni Geno baru. Sungguh luar biasa. Semua orang memandang Hansen, menunggu jawabannya. Tidak buruk, Hansen mengangguk, sebagai tanda menyetujui. Semua raja, mendengar Hansen mengakui ini, terkejut. Sulit dipercaya. Dia tidak digendong karena dia tidak bisa berjalan ke Sky Palace. Itu karena dia sedang belajar dua kata Sky Palace dari Road to the Sky. Dia sukses. Orang ini menakutkan. Petik 2. Para siswa di Sky Palace berdiskusi. Bahkan raja yang kuat semuanya tampak terkejut. Jika perasaan luar langit semudah itu untuk dipahami, Sky Palace akan memiliki elit di mana-mana. Lone Bambu dengan tenang berkata, aku berlatih teks flashbook. Kekuatan langit luar datang dari sana, jadi itu tidak akan berhasil pada aku. Petik 2. Setelah itu, tubuh Lone Bambu bergetar. Cangkang penyu itu kemudian dihancurkan. Itu bahkan tidak meninggalkan bekas padanya. Giliran kamu, Hansen mengangkat bahunya, dia tahu akan sulit menjebak Lone Bambu dengan skill turtle. Lone Bambu tidak bergerak, tapi matanya bergerak. Dan ketika mereka melakukannya, cahaya masuk ke Hansen. Hansen tidak menghindarinya, dan dia membiarkan cahaya masuk padanya. Kekuatan apa ini? Rasanya sangat familiar. Yun Susam mengerutkan kening dalam pikirannya. Yun Changkong berkata dengan muram, ini adalah skill Dream dari Dream Beast. Lone Bambu hanya ada di sana selama 10 tahun, namun dia belajar Dream. Meski tidak sebaik Tousan Dream, itu cukup untuk menjebak Hansen di sana seumur hidupnya. Petik 2. Ketika Yun Sui mendengar itu, dia sangat terkejut. Seumur hidup bisa lama, jadi dia mungkin masuk tidur dan dia tidak akan pernah bangun. Tapi ketika cahaya itu mendarat di Hansen, matanya sangat jernih. Sepertinya dia tidak akan bermimpi. Cahaya di Hansen perlahan menghilang. Dan akhirnya, dia tersenyum dan berkata, giliranku lagi. Tolong, kata Lone Bambu sederhana. First Day bingung, jadi dia berkata, aneh. Mengapa Hansen tidak masuk ke dalam mimpi? Apakah dia memiliki keterampilan yang dapat menghilangkan mimpi? Petik 2. Yun Changkong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak perlu menghilangkan mimpinya. Menjerat seseorang dalam mimpi membutuhkan kemauan yang lebih kuat daripada lawan kamu, dan agar musuh tersandung ke dalam mimpi. Hansen tidak jatuh ke dalam mimpi, dan itu berarti keinginannya sekuat Lone Bambu. Itulah mengapa itu tidak berhasil padanya. Mimpi buruk yang dialami Lone Bambu adalah sesuatu yang seharusnya membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk dia bangun. Tapi Lone Bambu akan terus berkembang, bahkan di dalam mimpi itu. Itu mencapai tingkat yang menakutkan, dan mimpi setelahnya tidak mempengaruhinya. Begitulah cara dia bisa bangun hanya dalam 10 tahun. Petik 2. Apakah itu berarti keinginan Hansen sebagus brother Lone Bambu, yang mengalami mimpinya? Bagaimana dia mengaturnya? First Day bertanya dengan heran. Itu adalah sesuatu yang harus kamu tanyakan padanya. Yun Changking menggelengkan kepalanya. Dia memandang Hansen dengan kagum. 1994 kamu datang, aku pergi. Hansen menghela nafas saat dia mencoba memikirkan keterampilan mana yang mungkin dia butuhkan untuk mengalahkan Lone Bambu. Hansen telah menguasai banyak teknik, tetapi jika dibandingkan dengan Lone Bambu, dia hanya unggul sedikit. Lone Bambu dapat menghabiskan waktu seumur hidup untuk belajar kemahiran dengan keterampilan dalam satu mimpi. Hansen, bagaimanapun, hanyalah manusia. Hidup hanya berumur beberapa dekade. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, jadi dia tidak bisa bersaing dengan Lone Bambu. Jika mereka akan terus bersaing seperti ini, Hansen akan kehabisan keterampilan untuk digunakan. Jadi, dia harus mengakhiri pertarungan. Ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Tapi bagaimana cara menghentikan Lone Bambu? Hansen bertanya-tanya. Tapi kemudian, cahaya sebuah ide muncul. Hansen memindahkan pisau Ghosted, tetapi itu tidak menuju Lone Bambu. Dia membenturkan batu ke tanah dan memotong batu persegi panjang sepanjang 10 meter. Dia meletakkannya di tanah. Orang-orang penasaran dan tidak yakin apa yang dia lakukan. Hansen meninju sisi batu itu. Lalu dia tersenyum pada Lone Bambu dan berkata, bisakah kamu melakukan itu? Semua orang mengira ini aneh, karena saat Hansen meninju batu itu, tidak ada bekas sama sekali. Mereka tidak tahu apa yang dia maksud dengan ini. Tangan Lone Bambu menjadi pisau, dan dia mengiris batu dan memotongnya menjadi dua.
Dan kemudian, orang-orang menyadari bahwa tidak ada bekas yang tertinggal di sisi batu yang telah dilubangi oleh Hansen, tetapi di dalam, ada tanda kepalan tangan. Batu di sekitar bentuk kepalan itu telah menjadi debu. Itu muncul setelah lone bambu membelah batu itu. Ada lubang berbentuk kepalan tangan. Itu cocok dengan tinju Hansen. Kekuatan Yin yang sangat kuat. Dia bisa meninju batu sepanjang 10 meter dan tidak memecahkannya. Dengan kekuatan Yin ini, baju besi tidak akan berguna melawannya. Setiap pertahanan akan menemukan dirinya dilenyapkan, kata seseorang di antara penonton, terkejut. Lone bambu tidak berbicara, dan hanya meninju batu yang telah dipotong menjadi dua. Itu masih sama, dan batunya tidak terlihat rusak. Hansen menggunakan pisau untuk memotong batu itu menjadi dua. Sisi yang lebih dekat dengannya memiliki bekas kepalan tangan, meski lokasinya sama. Bagus, puji Hansen. Dia telah berlatih dengan kekuatan Yin Yang. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk menjadi berbakat dengannya, tetapi lone bambu tidak lebih buruk. Para siswa Sky Palace sangat senang. Mereka memuji pukulan lone bambu. Hansen adalah orang yang mengajukan pertanyaan itu, jadi jelas dia pandai dalam hal itu. Lebih mengejutkan lagi, lone bambu mampu melakukan hal yang sama. Lone bambu berkata tanpa emosi, ketika aku berusia 731 tahun, aku adalah wanita yang lemah. Tapi aku lahir di keluarga tinju. Aku diintimidasi, tetapi aku masih bisa menciptakan keterampilan tinju kekuatan Yin. Itu tidak kuat, tapi menyakiti orang lain dari dalam. Aku membunuh semua orang yang menindas aku, dan aku menjadi penjahat terkenal. Namun sayang, aku diracuni. Butuh waktu 3 tahun yang lama sampai organ aku membusuk, dan akhirnya aku mati. Petik 2. Lone bambu berbicara tentang ini dengan tenang, seolah-olah itu bukan apa-apa. Meski begitu, orang-orang kaget mendengar semua ini. Giliranmu, kata Hansen pelan. Dia sedih mendengar tentang mimpi lone bambu. Lone bambu mengambil sepotong batu lagi. Dia menikamnya ke tanah seperti tablet, meninggalkan 7 atau 8 meter di atasnya. Hansen memandang lone bambu, tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Jika mereka akan menulis dan bersaing dengan keinginan mereka, Hansen bisa menggunakan otak pisau. Dia tidak akan kalah. Tapi lone bambu tahu ini, jadi Hansen bisa menebak bahwa ini tidak akan menjadi tulisan sederhana. Lone bambu melihat ke batu itu, tapi dia tidak mencabut pedangnya. Dia berjalan mundur 10 meter dan berkata, pedang aku akan menembus 9 tingkatan. Bisakah milikmu melakukannya? Petik 2. Para siswa yang menyaksikan pun kebingungan. Mereka tidak tahu apa artinya itu. Selanjutnya, dia hanya berbicara dan tidak melakukan apapun. Yun Sui juga bingung. Tepat ketika dia akan bertanya pada Yun Changkong, ada ledakan. Permukaan batu itu meledak, dan ada retakan. Dan kemudian, ada tulisan di atasnya. Aku ingin menembus 9 tingkatan. Kata-kata itu diukir di batu, seolah-olah dengan senjata. Rasanya seperti banteng gila. Rasanya seolah-olah kata-kata itu akan keluar dari batu dan melompat ke langit. Pedang Sonic tidak terlalu langka. Ia dapat memecahkan batu sejauh 100 meter, tetapi lone bambu dapat menulis dengannya dengan sangat kuat. Tidak ada orang lain yang telah berlatih dengan kekuatan Sonic dapat melakukan hal seperti itu. Ini bukanlah masalah kendali. Hanya saja tidak ada orang lain yang bisa bersuara seperti itu. Seorang Sky Palace Duke mendapati dirinya shock. Karena lone bambu sudah berpengalaman banyak, dia mengumpulkan begitu banyak skill dan perasaan. Orang normal senang hanya memilikinya. Hansen telah berlatih dengan pisau dan yin, yang jarang terjadi pada orang seusianya. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan Sonic juga. Petik 2. Aku khawatir Hansen tidak bisa bersaing dengan lone bambu sekarang. Tidak ada orang lain yang bisa menyamai lone bambu. Meskipun Hansen kuat, tidak mungkin bersaing dengan lone bambu seperti itu. Petik 2. Banyak siswa yang terkejut. Hansen tersenyum dan bertanya, di kehidupan mana kamu mempelajari keterampilan ini? Wajah lone bambu tidak berubah, dan dia dengan tenang berkata, itu terjadi dalam hidupku yang ke-3754. Di dalamnya, aku adalah seorang musisi yang membunuh orang lain dengan musik aku. Aku terjebak di lembah yang bergema, dan akhirnya terbunuh oleh kekuatan musik aku sendiri. Petik 2. Hansen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke sisi lain batu, seperti yang telah dilakukan lone bambu. Dia berhenti 10 meter jauhnya dan menarik napas dalam-dalam. Bisakah Hansen melakukannya? Yun Sui khawatir, jadi dia meraih lengan Yun Susang. Dia tahu mereka tidak bisa terlibat asmara, tapi itu tidak berarti dia ingin melihat Hansen gagal. Yun Susang tersenyum masam. Bagaimana aku bisa tahu? Tetapi tidak banyak orang berlatih dengan kekuatan Sonic, dan terutama pada tingkat lone bambu. Mereka adalah bakat langka, dan kita belum pernah melihat Hansen menggunakan teknik yang mirip dengannya. Ini buruk. Yun Sui bahkan lebih khawatir sekarang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia melakukannya, Hansen berbicara lagi. Duduk di awan, kesepian dan dingin, kata Hansen. Dia tidak terlalu memikirkannya, tapi dia ingin menghibur lone bambu. Dia ingin memahaminya. Lone bambu telah mengalami 10.000 mimpi buruk. Meskipun dia menjadi jenius sebagai hasilnya, Hansen tahu dia pasti sedih dan kesepian. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya menjadi sekuat itu. Tidak ada yang bisa mengerti rasa sakitnya. Setelah Hansen menulis kata-kata itu, batu itu hancur seperti bubuk. 7 kata muncul, dan mereka memukul penonton seperti beban fisik. Hati orang-orang tenggelam di dada mereka.
1995 Satu pedang membangunkan iblis hati, subscribe Penatua. Asterismen, orang ini memiliki keterampilan Sonic yang kuat. Penonton di Sky Palace membuka mulut mereka lebar-lebar. Yun Sui terlihat sangat senang. Dia menatap Yun Changkong dan bertanya, "Ayah, apakah itu berarti Hansen lulus ujian?" "Aku rasa begitu." Yun Changkong melihat pedang Hansen menyampaikan sebagian dari pikirannya yang kuat, tetapi karena Yun Changkong tidak mahir dengan kekuatan Sonic, dia tidak dapat menilai terlalu akurat. "Giliran kamu." Lone Bambu melihat kata-kata yang ditulis Hansen, dan setelah sedikit kejutan, dia kembali ke keadaan normalnya. Dia berbicara dengan Hansen dengan tenang. Hansen sangat senang. Dia telah belajar dari keterampilan pedang Kaisar Sixpath. Di antara mereka adalah Sonic Sword, yang juga dia pelajari dengan waktu. Untung dia telah mempelajarinya juga. Jika tidak, dia akan kalah saat itu juga. Pedang Sixpath sangat kuat. Mereka tidak mungkin lebih buruk daripada ilmu pedang yang dipraktikkan di alam semesta Geno. Jika dia lahir di sini, Sixpath pasti akan menjadi pendekar pedang terkenal. Berpikir tentang ilmu pedang Sixpath, Hansen berpikir, pedang roh Sixpath dapat memicu depresi dan menghancurkan keinginan musuh. Itu bisa membuat mereka jatuh depresi. Lone Bambu telah mengalami begitu banyak hal, jadi dia pasti sudah sangat tertekan. Semakin seseorang tertekan, semakin efektif hal ini. Mungkin ada kemungkinan aku bisa menang. Petik 2. Hansen memandang Lone Bambu dan tersenyum. "Aku memiliki pedang. Kamu dapat melihatnya, jika kamu mau." Petik 2. "Ya, tolong," jawab Lone Bambu. Hansen menjalankan keterampilan. Saat dia mempelajari ilmu pedang Sixpath, dia mempelajari Hard Sword terlebih dahulu. Dia tidak banyak berlatih dari 5 latihan lainnya, tapi dia sering menggunakannya. Yang lain tidak sebanding dengan kemahirannya dalam hal ini. Dia menyatukan jari kanan dan jari tengahnya. Itu tampak seperti pedang, dan dengan itu, dia menunjuk ke dahi Lone Bambu. Lone Bambu tidak mengelak. Dengan tenang, dia menonton penampilan Hansen. Tapi saat udara pedang Hansen sampai ke dahinya, wajah Lone Bambu berubah. Para raja di Sky Palace menyadari perubahan wajah Lone Bambu. Dan apa yang mereka lihat mengejutkan mereka. Mereka tidak dapat melihat apa yang spesial dari pedang itu, hingga membuat wajahnya berubah seperti itu. Orang-orang biasa, dan bahkan para raja sendiri, mengira itu adalah serangan biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu, atau begitulah kelihatannya. Itu benar-benar terlihat seperti serangan biasa. Apa ini? Apakah itu sesuatu yang berbeda? Aku tidak bisa melihat kekuatan di dalamnya. Jika kamu bisa melihatnya, kamu akan menjadi Lone Bambu. Oh tidak, Hansen adalah musuh utama yang sering mengguncang Lone Bambu. Petik 2. Sedetik kemudian, jari Hansen berada di dahi Lone Bambu. Lalu, dia menariknya. Dia kembali ke posisinya. Wajah dingin Lone Bambu berubah menjadi buruk. Matanya penuh dengan pembuluh darah merah. Dia mencoba untuk mengontrol sesuatu. Tapi kekuatan menakutkan pada dirinya semakin berat. Kekuatan di tubuhnya seperti binatang buas yang mengamuk di dalam dirinya. Dia hanya menumpahkan sebagian dari kehadirannya, tapi itu tampak menakutkan. Oh tidak, serangan Hansen telah memicu iblis Lone Bambu. Wajah Yun Changkong kehilangan sedikit warna. "Ayah, apa yang terjadi?" Yun Sui dan yang lainnya juga tidak mengerti. Mereka semua berpaling untuk melihatnya. Yun Changkong tampak rumit, dan dia menjelaskan, penyiksaan mental Lone Bambu sangat menyiksa, dan dia bertahan melalui 10.000 mimpi buruk dengan kekuatan kemauannya yang kuat. Meskipun dia menahannya, dia tidak pernah merasa damai. Ini seperti ketika banjir datang, dan kamu membangun bendungan untuk menghentikan aliran air. Itu adalah waduk. Semua air berhenti di tempatnya, tetapi tidak menghilang. Itu masih ada. Semakin dia menghentikan pikiran-pikiran ini, semakin besar depresi yang dia rasakan. Bayangkan betapa menakutkannya memiliki perjuangan 10.000 nyawa dalam pikiran kamu. Petik 2. Tapi 10.000 mimpi buruk itu bertahan, dan dia selamat meski depresi. Tanpa gangguan, mempertahankannya dari bendungan mungkin berhasil. Tapi pedang Hansen tampaknya telah memicu depresi untuk beraksi. Emosi yang tertekan, yang dibangun selama 10.000 tahun, telah dilepaskan dalam sebuah ledakan. Ketabahan mental Lone Bambu telah rusak. Depresi 10.000 tahunnya telah datang. Ini lebih menakutkan dari apapun yang dia rasakan dalam salah satu kehidupan yang dia alami. Depresi itu mungkin akan menghancurkannya sekarang, dan mungkin akan melakukan hal yang sama bahkan jika dia adalah seorang raja. Lone Bambu, Yun Changkong berhenti bicara. Dia tampak khawatir. Lone Bambu bernapas seperti binatang, dengan urat-urat hijau berdenyut. Kehadirannya mulai kehilangan ketenangannya. Dia lebih terlihat seperti iblis, hampir dibebaskan dari sangkarnya. Banyak siswa yang menonton terlihat ketakutan hanya dengan pemandangan itu. Mengaum, Lone Bambu meraung ke langit. Energi di dalam dirinya terlepas, dan meledak. Seluruh tempat dipenuhi dengan perasaan menakutkan yang sulit untuk dijelaskan. Hansen ada di arena. Bahkan siswa di luar ring bisa merasakan Lone Bambu, meski mereka memiliki kemauan yang lemah. Mata mereka mulai menangis. Mereka merasa putus asa, dan mereka ingin mati. Beberapa siswa Baron tidak bisa mengendalikan diri. Mereka mencabut pedang dan menaruhnya di leher. Rasanya seolah tidak ada lagi harapan, dan hanya kesedihan yang menang. Mereka merasa seolah-olah tidak ada yang tersisa untuk ditinggali, dan kematian adalah satu-satunya yang mereka inginkan. Huff, sebuah desahan datang dari istana. Beberapa kekuatan aneh mengisi kembali arena, memisahkannya dari Lone Bambu dan kekuatannya.
Para siswa yang akan memotong diri mereka sendiri, tersentak linglung. Mereka sangat takut dengan apa yang terjadi, banyak dari mereka telah mengasihani diri mereka sendiri. Di arena, Lone Bambu menatap Hansen dengan kehadiran yang menakutkan. Wajahnya tampak menakutkan. Hansen tidak menyangka depresi Lone Bambu menjadi seberat ini. Itu melebihi semua harapannya, dan dia agak menyesal melakukan apa yang telah dia lakukan. Jika Lone Bambu tidak bisa menahan tekanan dan mencoba bunuh diri, bahkan jika Elite Sky Palace menyelamatkannya, dia akan terus hidup dengan pikiran yang rusak. Hansen ingin menang, ya, tapi dia tidak ingin menghancurkan Lone Bambu. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk berhenti. Dia telah memicu depresi Lone Bambu, dan bahkan Hansen pun tidak bisa menekannya. Ayah, apa yang terjadi? Kali ini, bahkan Yun Susang terdengar gemetar. Yun Changkong tampak redup, dan dia perlahan berkata, bakat Hansen terlalu menakutkan. Dia benar-benar memicu volume depresi Lone Bambu. Iblis Lone Bambu telah terbangun. Ini sekarang mengarah pada dua kemungkinan. Entah dia mengalahkan iblis itu dan kembali ke dirinya yang sebelumnya, atau dia menyerah padanya. Jika itu terjadi, dia mungkin akan mencoba bunuh diri atau bahkan membunuh orang. Petik 2. Bisakah Brother Lone Bambu melakukannya? Pousan Feather Clan bertanya. Sulit, Yun Changkong hanya mengucapkan satu kata. 1996 lawan aku. Hidup itu sulit, dan hidup itu kelabu. Kali ini, Hansen harus mengakui fakta bahwa dia telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain yang tidak menguntungkan dirinya sendiri. Dia telah merusak bendungan yang menahan gejolak dan rasa sakit dari 1000 kehidupan. Itu telah melepaskan iblis. Para siswa di luar arena dilindungi oleh para elit, sehingga emosi Lone Bambu terjebak di dalam arena. Dan di arena itu, hanya Lone Bambu dan Hansen yang berdiri melawan gelombang rasa sakit itu. Emosi buruk yang berasal dari Lone Bambu semuanya tertuju pada Hansen. Hansen merasa hidupnya kelabu, putus asa, menyakitkan, sedih, dan penuh penyesalan. Semua emosi ini langsung menyergapnya. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, dia tidak bisa menangkis mereka semua. Seorang pengantin wanita muda yang cantik keluar dari gerbong merah. Dia akan menikah dengan pria tampan, tetapi selama upacara, sekelompok pencuri menyerbu masuk. Cahaya pisau berkilat, dan darah berceceran di mana-mana. Tawa cabul terkekeh di udara. Calon pengantin cantik diperkosa sampai mati di depan suaminya. Dalam kehidupan ini, Lone Bambu meninggal tanpa menutup matanya. Di hutan, seekor induk harimau sedang bermain dengan dua anaknya. Tapi tiba-tiba, ada tembakan. Induk harimau dipukul dengan obat penenang dan tidak bisa bergerak. Dia melihat kedua anaknya dikuliti dan dimasak. Para pemburu memakannya, sampai sisa-sisa terakhir habis. Mata harimau itu meneteskan air mata darah. Dalam kehidupan ini, Lone Bambu lebih baik mati. Di langit, seorang pendekar pedang sedang melawan sejumlah musuh. Dia membunuh banyak orang, tapi dia terluka. Dia tidak berdaya, dan dia akan segera mati karena luka-lukanya. Seorang pria parubaya, menggendong seorang wanita muda, memandang pendekar pedang itu dengan jijik. Dia tertawa, Lone Bambu, mati saja. Aku akan bermain dengan wanitamu dan merawat rumahmu. Tapi mungkin aku bisa membunuh putramu. Petik 2. Pendekar pedang itu meraung marah, tapi kematian bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Dia mati di bawah kaki pria itu, bahkan tanpa kekuatan untuk menggenggam pakaiannya. Setiap mimpi adalah lingkaran keputusasaan. Setiap kehidupan yang dijalani, kaya atau miskin, penting atau kasar, berakhir dengan sedih. Keputusasaan Lone Bambu membuat Hansen gila. Depresi membebani Hansen saat dia melihat perselisihan yang telah dilalui Lone Bambu. Meskipun dia tidak harus mengalami semua mimpi buruk Lone Bambu, dia melihat adegan paling menyedihkan dalam ingatan Lone Bambu. Mereka dikirim langsung ke benak Hansen, dan mereka membuat Hansen merasa seolah-olah dia ada di sana. Hansen ingin menggunakan keinginannya untuk mengalahkan depresi yang mengganggu, tapi itu terlalu menakutkan. Dia tidak bisa menahannya, dia dipaksa untuk mengalami semua cerita sedih itu, dan itu menyakitinya. Dia ingin mati. Hansen dengan cepat fokus mencoba melawan depresi dengan Lone Bambu. Di arena itu, Lone Bambu dan Hansen berdiri di depan satu sama lain. Lone Bambu tampak seperti iblis, dan Hansen menutup matanya, dengan semua warna terkuras dari wajahnya. Keheningan sekarang lebih menakutkan daripada jika mereka melakukan adu pedang. Kehadiran mengerikan Lone Bambu semakin besar. Itu seperti bendungan rusak yang tidak bisa menahan banjir. Lone Bambu tampak putus asa, seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya. Tangannya pindah ke pedang giok di pinggangnya. Oh tidak, Lone Bambu tidak bisa menahannya lagi, kata Yun Changkong, terlihat sakit. Para tetua Sky Palace tiba di arena. Mereka semua menatap Lone Bambu dengan serius. Kesedihan dan kesepian ribuan tahun adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh seorang raja. Bahkan pemimpin Sky Palace sendiri tidak dapat memperbaiki hal seperti ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton, karena mereka tidak dapat membantunya. Jika kamu sedang sakit hati, kamu harus membantu diri sendiri. Jika Lone Bambu tidak bisa melakukan ini, bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Hansen tidak lebih baik dari Lone Bambu, dan sekarang dia berjuang melawan depresi itu. Kehendaknya dikonsumsi oleh kehampaan yang menyebar melalui dirinya. Tidak peduli seberapa kuat manusia itu, setiap orang memiliki empati. Kehidupan yang dilihat Hansen bahkan akan membuat dewa menangis. Dan Hansen hanyalah manusia. Mata Hansen mulai menjadi kusam,
dan tubuhnya terasa seperti kematian. Oh tidak, Hansen telah diserang oleh iblis lone bambu. Pousan Federkren bisa melihat ada sesuatu yang salah. Dia berbicara kepada Yun Changkong, Guru, haruskah kita membawa Hansen keluar dari sana? Hansen tidak bisa dipindahkan sekarang. Dialah yang memicu depresi lone bambu. Kehadirannya membantu lone bambu. Dia masih ingin menang. Jika Hansen dibawa pergi, maka lone bambu akan kehilangan tujuannya. Dia akan hancur total, dan kemudian tidak ada lagi harapan yang tersisa, kata Yun Changkong sambil menggelengkan kepalanya. Mata lone bambu tampak seperti pembunuh, dan wajahnya tampak seperti iblis. Napasnya serak, pembuluh darah hijau di tangannya menonjol, meregangkan kulit. Dia menarik pedang gioknya perlahan. Pedang giok itu seperti gunung. Di Sky Palace, seorang wanita mengerutkan kening. Leader, lone bambu tidak bisa mengendalikan iblisnya. Apakah kamu tidak akan membantu? Petik 2. Pemimpin Sky Palace menggelengkan kepalanya. Jika kita menyerang sekarang, kita hanya akan menyelamatkan satu mayat. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Petik 2. Iblis itu ada di dalam hatinya. Bagaimana dia akan menyelamatkan dirinya sendiri? Kata wanita itu. Jika kemauannya ada, dia masih memiliki kesempatan untuk melewati ini hidup-hidup, kata pemimpin Sky Palace pelan. Di mana dia akan menemukan kepercayaan yang dia butuhkan? Wanita itu bertanya. Pemimpin Sky Palace tidak menjawab. Dia melihat ke arena, tempat Hansen dan lone bambu berada. Lone bambu telah menarik pedang giok. Itu adalah bilah yang bersih, tanpa satupun bekas atau setitik debu di permukaannya. Tapi pedang giok memiliki aura yang menakutkan, seolah membawa semua api neraka. Kemudian, di bawah beban depresi, seluruh tubuh lone bambu dilingkari api hitam. Api itu mengganggu untuk dilihat. Lone bambu mengangkat pedang giok ke arah Hansen. Dia berjalan perlahan, bibirnya bergerak saat dia pergi. Dia berbicara terlalu pelan bagi siapapun untuk mendengar apa yang dia katakan. Apakah lone bambu telah sepenuhnya jatuh di bawah kendali iblis? Pousan Federkren bertanya. Banyak elit dan tetua mengira lone bambu dikendalikan oleh iblis hati. Ia ingin melepaskan amarahnya dan membunuh Hansen. Ekspresi mereka tampak ngeri. Para siswa Sky Palace melihat lone bambu mencapai Hansen. Dia seperti iblis pemakan manusia. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan mereka. Hansen berdiri tak bergerak, matanya masih tertutup. Sepertinya dia tidak tahu lone bambu akan datang. Wajahnya menjadi abu-abu, dan kehadirannya memudar dengan cepat. Semua mimpi buruk terus berkelebat di kepalanya. Dia telah terinfeksi oleh mereka. Meskipun mereka tidak senyata bagi lone bambu, mereka ada jauh di dalam hatinya. Lone bambu melangkah ke Hansen dengan mata merah. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke Hansen. Yun Sui berteriak. Yun Changkong dan para tetua sekarang bertanya-tanya apakah mereka harus menyelamatkan Hansen. Tapi pedang lone bambu tidak mencapai Hansen. Dia mengarahkannya ke hidung Hansen, lalu dia meraung seperti monster. Lawan aku. Dia tidak tersesat. Kerumunan itu menyadari, sangat senang. Mata Hansen terbuka, dan dia meraih pisau gigi hantu. 1997 Knife and Sword Battle. Pisau dan pedang itu membuat suara berderak saat mereka bentrok. Udara pisau dan pedang patah pada saat bersamaan. Nekat, dorongan, menggesek. Teknik Hansen dan lone bambu sangat sederhana, tetapi juga sangat mematikan. Pertarungan sebelumnya cukup mencengangkan, tapi ini pertarungan yang sesungguhnya. Mereka hanya membandingkan keterampilan sebelum ini. Sekarang setelah mereka bertarung, gerakan mereka sederhana dan langsung, tanpa bakat atau gaya tambahan. Tapi meski begitu, setiap serangan sangat menakutkan. Hidup dan mati adalah satu langkah yang salah. Dong, dong, dong. Pisau dan pedang itu terus menyerang. Udara pedang dan udara pisau berjalan dengan kekuatan maksimum, dan otak pedang serta otak para pejuang berputar-putar di sekitar arena. Pikiran mereka tumbuh dalam kekuatan saat pertarungan yang menakutkan berlangsung, dan tiba-tiba, mereka menembus ke tingkat pertempuran kelas raja. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa berhenti berlari. Pikiran mereka masih meningkat. Ini curang. Apakah mereka akan menjadi dewa? Mereka hanya Earl. Petik 2. Mereka telah naik begitu tinggi karena depresi mendorong mereka maju. Mereka tidak bisa lepas dari efek yang ditimbulkannya pada mereka. Petik 2. Jika mereka adalah Earl, mengapa mereka bertarung begitu jauh dari liga mereka? Sayang jika mereka terus berjuang, tidak akan ada pemenang. Ini akan menjadi tragedi tidak peduli siapa yang menang. Petik 2. Akan menjadi tragedi jika mereka tidak bertarung juga. Untuk saat ini, Brother Bambu memiliki keyakinan. Jika mereka berhenti berkelahi, ketekunannya akan dikonsumsi oleh depresi. Petik 2. Tak ada gunanya melanjutkan ujian setelah laga ini. Tidak ada orang lain yang bisa melawan keduanya. Petik 2. Yun Sui sangat ketakutan. Dia meraih bahu Yun Susang. Jantungnya berdebar kencang dengan setiap kilatan pisau dan pedang. Dia tampak pucat. Yun Susang memegang tangannya dan menghiburnya. Guru, jika mereka terus berjuang, depresi akan semakin mempengaruhi mereka. Haruskah kita menghentikan mereka? Pousan Federkren dapat melihat bahwa situasi mereka buruk. Yun Changkong menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Jika mereka melakukan itu, mereka akan mati. Untuk saat ini, mereka hanya dapat melanjutkan. Mereka sedang mengalami neraka, jadi mereka harus terus berjalan. Mereka perlu bertahan hidup dalam kematian. Jika mereka melakukan ini, mereka mungkin memiliki kesempatan.
Petik 2. Bertahan dalam kematian, Yun Sui dengan cepat bertanya. Yun Changkong menghela nafas dan berkata, depresi hanya akan meningkat saat mereka bertarung. Tapi ini juga pelepasan energi itu. Lone Bambu menahannya untuk waktu yang lama. Jika dia bisa melepaskan semuanya sekarang, ada harapan dia akan baik-baik saja. Ini akan sulit, tapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Petik 2. Bagaimana dengan Hansen? Apakah dia perlu melepaskan energi? Yun Sui bertanya. Yun Changkong menggelengkan kepalanya. Itu kebalikan dari dia. Dia tidak perlu melepaskan apapun. Dia terpengaruh oleh depresi Lone Bambu. Iblis itu tinggal di dalam Lone Bambu, jadi Hansen berjuang agar emosinya tidak menghancurkan dirinya sendiri. Dia sedang berjuang untuk hidupnya sekarang, dia tidak ingin dirinya mati. Petik 2. Bagaimana pertarungan ini berakhir akan tergantung pada Hansen. Jika dia menyerah pada iblis dan akhirnya ingin mati, Lone Bambu akan kehilangan tujuannya dan menyerah pada iblis juga. Bahkan jika Hansen dapat menahan iblis itu, jika dia berhenti berkelahi dengan Lone Bambu dan membiarkan dia melepaskan depresinya, semuanya akan berakhir sama. Jadi, Hansen tidak bisa kehilangan dirinya sendiri atau Lone Bambu. Petik 2. Mendengar Yun Changkong, Yun Sui menjadi lebih gugup dari sebelumnya. Pikiran keduanya kuat. Di bawah perisai kelas raja, masih ada kebocoran. Banyak siswa Sky Palace terpengaruh, dan jantung mereka berdetak kencang di dada mereka. Mereka ingin mati atau menghancurkan sesuatu. Ada awan di langit, di atas arena. Awan putih memiliki binatang di dalamnya. Awan menyebar seperti air, menutupi seluruh arena. Itu meredam perasaan menakutkan yang merasuki arena, sehingga penonton tidak bisa terpengaruh. Itu adalah Dream Beast. Dream Beast menghilangkan perasaan mereka. Jika perasaan mereka mencapai tingkat yang tidak bisa ditangani oleh kelas raja. Petik 2. Para siswa Sky Palace merasa lebih baik, tetapi binatang di awan itu bergetar. Elit kelas raja tidak bisa menahan perasaan yang diberikan oleh Hansen dan Lone Bambu. Perasaan mereka melebihi jangkauan makhluk sekelas raja. Itulah mengapa Dream Beast harus muncul dan membantu menekan tedia emosi. Itu harus memastikan perasaan dan depresi tidak akan cukup mempengaruhi siswa untuk secara permanen merugikan mereka. Tidak banyak orang yang bisa menanggung depresi seperti itu dan terus berjalan, seperti yang telah dilakukan Lone Bambu. Pisau Hansen bergerak seperti orang gila, dan otak pisaunya menjadi liar. Tubuhnya seperti binatang buas yang bisa mengoyak ruang. Hansen telah menerima pisau dewa dari sarungnya, tapi dia hanya membawanya. Itu bukan miliknya, jadi dia tidak bisa menggunakan setiap ons kekuatannya saat dia menggunakannya. Tapi sekarang, di bawah amukan depresi itu, Hansen harus mengerahkan seluruh kekuatan dan pikirannya untuk membalas musuhnya. Otak pisaunya semakin dekat dengannya di bawah tekanan itu. Dan Hansen bisa lebih memahami pisau gigi pisau juga. Itu berasimilasi dengan Hansen. Otak pisau baru saja menjadi alat, tapi sekarang menjadi satu dengan instingnya. Otak pisau-pisau gigi menghancurkan segalanya, dan kegilaan yang merusak itu mendorong Hansen dengan keinginan untuk hidup bahkan dalam menghadapi semua depresi itu. Ketika Hansen bergabung dengan pisau gigi hantu menjadi lebih kuat. Ghosted Knife mengikuti Hansen karena otak tajam yang dimilikinya. Itu tidak mengikuti Hansen secara eksplisit. Jadi, dengan kemampuan terbatas Hansen untuk menggunakan otak dewa, dia masih belum bisa membuka kekuatan sebenarnya dari Ghosted Knife. Tapi ketika Hansen dikombinasikan dengan otak yang didewakan, kekuatan sebenarnya dari Ghosted Knife dipicu melalui Hansen. Ledakan. Hansen merasakan kekuatan menakutkan dari Ghosted Knife mengalir dari pisaunya. Jika dia tidak membangunkannya, iblis itu akan kehilangan kendali. Tanda di dahi Lone Bambu retak. Sebuah mata terbuka di sana, dan itu mulai berdarah. Hansen telah melihat mata Tausan Feather Crane, yang sangat jelas. Lone Bambos berbeda. Mata Lone Bambos penuh dengan perasaan membunuh. Pemandangan itu saja bisa mengguncang jiwa seseorang. Saat mata langit terbuka, kekuatan Lone Bambu meningkat. Sungguh luar biasa. Dengan kecepatan dan kekuatan yang mencemaskan, dia berteleportasi di depan Hansen. 1998 Iblis memblokir langit, subscribe Penatua. Hansen menebas Lone Bambu, tapi Lone Bambu tidak menghindar. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pisau Ghosted Knife. Darah mengalir dari tangannya, tetapi dia tidak berencana untuk melepaskannya. Hansen mundur, tapi dia tidak bisa menarik Ghosted Knife dari genggaman Lone Bambu. Setelah membuka mata langitnya, Lone Bambu sekarang jauh lebih kuat. Sebelum Hansen bisa bereaksi lagi, mata langit Lone Bambu menembakkan cahaya merah. Itu datang menuju Hansen. Hansen ingin memblokir cahaya merah dengan tangan kirinya, tetapi Lone Bambu juga mengayunkan pedang giok ke arahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi Hansen harus bereaksi dengan cepat. Dia melepaskan pisaunya dan menghindari cahaya merah dan pedang giok. Saat dia melewati Lone Bambu, Hansen meninju pergelangan tangan lawannya, menjatuhkan pedang giok dari tangannya. Dia bergerak untuk mengambilnya. Pisau dan pedang itu telah kehilangan tuannya masing-masing. Yun Changkong dan para tetua berkata, "Oh, tidak." "Apa itu?" Yun Sui bertanya, tiba-tiba terlihat gugup. Yun Changkong mengerutkan kening dan berkata, "Lone Bambu dipengaruhi oleh iblis. Dia ingin menghancurkan segalanya, dan Ghosted Knife Hansen adalah pisau jahat yang ingin menghancurkan segalanya juga." Ghosted Knife Hansen terpicu. Itu memiliki elemen yang sangat merusak. Saat dipegang oleh Lone Bambu, hal itu membuat iblis semakin marah. Dan apa?
Yun Sui dengan cepat bertanya. Yun Changkong tersenyum masam, dan pedang giok lone bambu bukanlah senjata suci. Itu hanya pedang latihan yang terbuat dari Suan Jade Spirit. Selain kokoh, praktis tidak berguna. Han Sen telah menukar senjata kelas raja miliknya yang disejajarkan dengan skill pistol tit knife miliknya dengan pedang latihan sederhana. Dan di atas itu, lone bambu membuka matanya. Menurutku Han Sen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Bagaimana, pedang giok lone bambu, bagaimana bisa menjadi pedang latihan? Yun Sui dan yang lainnya melihatnya dengan kaget. Huff. Yun Changkong menghela nafas dan tidak menjelaskan. Setelah lone bambu mencengkeram Ghost Tit Knife, kehadiran jahat bangkit, memicu kekuatan pembunuh di dalam dirinya. Dia tampak seperti iblis yang menginginkan kehancuran di seluruh dunia. Ledakan. Dia menebas ke arah Han Sen. Cahaya pisau itu tampak seperti iblis, datang untuk memakan Han Sen. Itu tampak seperti Tit Knife, dikurangi kekuatan Tit. Itu memang memiliki kekuatan Ghost Tit Knife, dan juga kekuatan depresi. Itu lebih kuat sekarang daripada saat Han Sen menggunakannya. Pemimpin istana, apa kau tidak akan ikut campur? Han Sen tidak akan mampu menahan serangan itu. Mereka berdua akan dihancurkan, kata seorang wanita sambil mengerutkan kening pada pemimpin Sky Palace. Pemimpin itu menyipitkan matanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Wanita itu merasa sedih dengan ini, dan dia berkata, lone bambu adalah muridmu, dan Han Sen adalah salah satu orang Yixia. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa menjadi orang yang memberitahu Yixia sendiri. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, karena kamu tidak takut padanya. Petik 2. Di arena, Han Sen memegang pedang giok. Otak pedangnya meledak. Dia menyerang otak yang menakutkan. Keterampilan pedang adalah yang baru saja digunakan oleh lone bambu. Senjata-senjata itu telah menukar pemiliknya, dan keterampilannya juga telah ditukar sekarang. Pertarungan berlanjut, dengan tidak ada pemenang yang tampaknya akan muncul. Sial, broter lone bambu bisa menggunakan pisau. Dan Han Sen bisa menggunakan pedang juga. Ini aneh. Dia tidak mungkin seperti lone bambu, yang pernah mengalami mimpi buruk seumur hidup, bukan? Petik 2. Dia satu-satunya yang bisa melawan lone bambu seperti ini. Bahkan kelas raja seperti Yun Changkong terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Han Sen akan dapat menggunakan pedang latihan secara efektif melawan lone bambu. Ilmu pedangnya sangat menakutkan, dan mereka tampak lebih kuat daripada saat dia menggunakan keterampilan pisau. Sayangnya, kekuatannya sedikit tertekan oleh lone bambu. Dia masih dirugikan. Lone bambu, dengan mata langit terbuka dan Ghost Tit Knife yang diaktifkan, membuat tubuh Earl Han Sen terlihat kurus. Han Sen berhati-hati. Dia tahu dia tidak bisa menggunakan roh raja super di sini, dan dia tidak bisa menggunakan keterampilan pedangnya sendiri. Itulah mengapa dia harus menggunakan ilmu pedang lone bambu untuk bertarung. Han Sen memanggil tanda ratu semut, lalu dia memanggil sepatu kelinci dan sarung tangan bulu merah. Sekarang, situasi Han Sen tidak seburuk itu. Han Sen menstabilkan pertarungan, lalu mengalihkan pikirannya kembali ke pertempuran. Pertempuran itu begitu mencengangkan sehingga para siswa lupa untuk bernapas. Semua orang hanya menatap Han Sen dan lone bambu. Mereka tidak ingin melewatkan satu momen pun. Tubuh lone bambu menjadi lebih kuat. Ghost Tit Knife dipicu oleh depresinya, dan kekuatan penuhnya terlihat. Setiap tebasan diberi bahan bakar dengan kekuatan yang cukup untuk memecah ruang. Han Sen tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, tapi skill pedangnya sempurna. Ketika dia bergerak, pedang giok itu seperti bunga teratai. Dia tidak dirugikan. Tapi depresi lone bambu semakin kuat, dan itu meningkat dengan cepat. Kehadiran di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Han Sen harus melawan lone bambu dan depresi pada saat yang bersamaan. Dia merasakan tekanan. Tiba-tiba, lone bambu terjatuh kembali ke lantai arena. Dia menjaga jarak, dan dia hanya menatap Han Sen. Ketiga matanya merah, dan mereka tampak seperti iblis. Han Sen memandang lone bambu, tetapi dia tidak merasa senang. Dia merasa lebih berat. Lone bambu memegang Ghost Tit Knife. Kehadirannya seperti terbakar. Dia tiba-tiba menghasilkan api sungguhan dan meledakkannya ke langit. Naik level, Yun Changkong dan yang lainnya terkejut. Banyak siswa di Sky Palace juga mengerti apa yang sedang terjadi. Lone bambu, di tengah semua yang terjadi, menjadi Marquise. Mata langit berwarna merah, seperti laut berlumuran darah. Saat lone bambu berubah, laut merah mata langit mulai semakin dalam. Kekuatan mengerikan keluar dari mata itu, dan itu membuat tubuh lone bambu semakin kuat dan kuat. Ghost Tit Knife juga menjadi lebih kuat. Pisau itu dilingkari api, seperti iblis yang mengaum. Lone bambu naik level ke pangkat Marquise dan merusak keseimbangan medan perang. Gelombang kekuatan tak berujung mengalir ke Ghost Tit Knife, membuatnya lebih kuat. Api pisau itu seperti api iblis, dan itu menutupi seluruh arena. Han Sen mengira dia bisa melawan lone bambu dengan kehadiran dan pikirannya, tetapi sekarang dia berada di bawah tekanan sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskan kekuatannya. Seluruh tempat itu sunyi, hanya pisau yang berkedip-kedip yang mengeluarkan suara, meraung seperti api unggun. 1999 terobosan Dongsuan. Api Ghost Tit Knife semakin menakutkan. Kekuatan terus berkembang, dan lone bambu berada di ambang kehilangan semua kendali. Dia akan menghasilkan serangan terkuat yang dia bisa untuk mengakhiri pertarungan dan membunuh Han Sen. Nyala api pisau yang menakutkan tampaknya mengerahkan kekuatan yang luar biasa di arena yang rusak, dan lantai sudah turun beberapa kaki. Ketakutan dan depresi Han Sen melukainya.
Dia tidak bisa melepaskan kekuatan atau sensasi di dalam tubuhnya. Tapi penindasan seperti itu membuat Hansen merasa berenergi. Ketika orang-orang seperti Hansen berada di bawah tekanan yang lebih besar, mereka bisa tampil lebih baik. Menghadapi Lone Bambu, yang baru saja menjadi Marquise, meningkatkan keinginan Hansen untuk menang. Negativitas yang dia alami sekarang tidak terlalu memengaruhinya. Armor mantra berkedip putih, kulit dan tulangnya berubah warna menjadi batu giok. Darah di tubuh Hansen mendidih dan menderu. Hansen mengangkat pedang giok di tangannya. Pedang giok itu tidak memiliki kekuatan khusus, tapi tidak terlalu retak dalam pertarungan yang intens. Itu adalah bukti kualitas kerajinannya. Hansen memandang Lone Bambu, dan kemudian dia mengelus bilah pedang giok. Dia mencurahkan tenaga ke dalamnya, tapi kekuatan itu sangat jinak. Itu bersandar di dalam pedang, menunggu untuk dilepaskan. Melihat perilaku Hansen, Yun Sui menarik Yun Susang dan bertanya, apakah Hansen berharap menerima serangan selanjutnya? Sepertinya begitu. Yun Susang juga tidak mengerti. Jika kedua petarung itu Marquise, maka Hansen mungkin punya peluang. Dengan seluruh tingkatan di antara mereka, bagaimanapun, tidak mungkin Hansen bisa menahan serangan seperti itu. Dia tidak punya pilihan selain menerima serangan ini, kata Yun Changkong. Mengapa? Yun Sui bertanya dengan bingung. Arena terlalu kecil. Iblis Lone Bambu telah mengunci seluruh arena. Jika Hansen masih di arena itu, dia tidak akan bisa menghindarinya. Jadi, dia harus mengerahkan apa yang dia miliki untuk menerimanya, kata Yun Changkong. Bisakah dia bertahan melawannya? Ada banyak perbedaan antara Els dan Marquises. Suara Yun Sui terdengar gemetar. Dia tampak terganggu. Ya, dia bisa menahannya. Sebelum Yun Changkong menjawab, orang lain masuk dan menjawab pertanyaan untuknya. Yun Sui melihat ke arah suara itu, dan dia melihat seorang pria sedang menatap arena. Matanya merah. Dia tampak lebih gugup dibanding para petarung di lapangan. Yu Jing, bagaimana kamu tahu Hansen bisa menahan serangan ini? Pousan Federkren bertanya pada Yu Jing. Pil Feng Hou. Aku memberinya Pil Feng Hou. Jika dia mengambilnya, dia dapat menggunakan kekuatan Marquise untuk sementara. Jadi dia bisa menerima serangan ini, dan dia akan menang. Yu Jing terdengar seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri, berusaha membuat dirinya merasa lebih baik. Pil Feng Hou, Yun Susang dan yang lainnya kaget. Mengapa kamu memberinya Pil Feng Hou? Aku bertaruh setiap sen yang aku miliki bahwa dia akan menang 10 kali berturut-turut. Dia harus menang, kalau tidak aku akan bangkrut. Yu Jing terdengar seperti kata-katanya telah dikeluarkan melalui giginya. Tinjunya terkepal begitu keras, kukunya menancap ke dalam daging. Jika lawan Hansen bukanlah Lone Bambu, Yu Jing tidak akan begitu putus asa. Tapi pertandingan sudah dimulai sekarang, dan semua dipertaruhkan. Jika Hansen kalah, Yu Jing akan mendapat pukulan telak. Baik baginya untuk memiliki Pil Feng Hou. Kalau begitu, Hansen bisa menang. Yun Sui sangat senang mendengar Hansen masih punya kesempatan. Yun Changkong menghela nafas dan berkata, dia akan memiliki kesempatan jika dia memakannya dari awal. Sekarang sudah terlambat. Petik 2. Apa yang terlambat? Yu Jing bertanya. Ketakutannya yang tiba-tiba membuatnya agak tidak sopan. Yun Changkong tidak keberatan. Dia dengan tenang berkata, Lone Bambu Snefemin telah mengunci Hansen. Setiap kesalahan di pihaknya akan membuat Lone Bambu menyerang. Apa menurutmu dia punya waktu untuk minum pil? Petik 2. Yu Jing tampak seperti tersengat listrik. Dia membeku di tempat. Yun Sui baru saja merasa lebih tenang, tetapi sekarang dia gugup lagi. Dia berkata, apa yang kita lakukan? Akankah Lone Bambu membunuh Hansen? Petik 2. Sangat diragukan bahwa pemimpin akan berdiri diam dan membiarkan Hansen dibunuh. Tapi jika dia menghentikan ini sekarang, maka Lone Bambu akan hancur, kata Yun Changkong dengan menyesal. Di arena, kekuatan Ghosted Knife meningkat. Hansen memegang pedang giok antara dirinya dan otak pisau. Dia seperti gunung, dan dia tidak terpengaruh. Energi luar biasa mengalir melalui tubuh Hansen. Itu adalah Sutra Dongsuan. Di bawah penindasan lawannya, Sutra Dongsuan akhirnya mengalami terobosan. Itu menjadi kelas Earl, dan Dongsuan Aura memberi Hansen kekuatan yang lebih besar. Meskipun itu tidak cukup untuk melawan pikiran pisau Lone Bambu, pelepasan energi membuat mata Hansen lebih jelas. Otak pisau dan depresi adalah hal-hal yang bisa dilihat Hansen sebagai rantai urutan. Mereka tampak seperti jaring laba-laba raksasa di sekitar Hansen. Ketika Dongsuan Aura menjadi lebih kuat, rantai urutan menjadi lebih mudah untuk dilihat. Tingkat detail yang sebelumnya tidak pernah dia lihat sekarang menjadi jelas. Ledakan. Kekuatan Dongsuan Sutra meledak di tubuh Hansen. Itu seperti menghancurkan semua sel di dalam tubuh Hansen. Meskipun perasaan itu merusak dan aneh, itu memberi Hansen rasa rantai terputus. Di bawah tekanan otak dan depresi, dia merasa agak santai. Dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi api dan angin, tetapi mereka mengamuk di sekitarnya daripada melawannya. Tekanan itu tiba-tiba menghilang. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, di mata Hansen, itu hanya rangkaian urutan. Dua kekuatan berbeda muncul di dalam tubuh Hansen, dan mereka dipompa ke pedang giok. Pedang itu mulai bersinar dengan cahaya terang. Otak pisau Tit Knife mulai bersinergi dengan pikiran pedang Hansen. Mereka cocok satu sama lain seperti dua bagian resleting. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda bergabung menjadi satu di dalam pedang giok. Cahaya dari pedang giok memadamkan api pisau. Hansen berdiri diam, memegang pedang di depannya.
Dia seperti dewa, berdiri di tengah api pisau. Tidak peduli berapa banyak lone bambu atau ghosted knife naik level, mereka tidak bisa menekan kekuatan Hansen. 2000 pertempuran berakhir. Para siswa menyaksikan pertarungan dengan mulut menganga. Kekuatan Hansen tampaknya tidak sekuat lone bambu, tapi rasanya para kontestan itu seimbang. Situasinya hampir tampak kontradiktif. Pengamat kelas raja memperhatikan energi Hansen, dan ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Mereka merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan para siswa, tetapi mereka bisa sedikit lebih memahami. Hansen tidak sekuat lone bambu, yang merupakan seorang markuise. Tapi sepertinya energinya tidak ditekan. Dia semakin kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa otak pisau lone bambu terus tumbuh, Hansen tidak hancur karena beban. Keduanya memancarkan intensitas yang menakutkan, dan itu terlihat di mata mereka. Para siswa yang menyaksikan pertarungan tidak melihat Hansen dan lone bambu lagi. Itu hanya iblis jahat yang melawan bayangan putih giok. Saat keduanya bertabrakan, rasanya seperti siang dan malam. Tak satu pun dari mereka yang menang, dan tak satu pun dari mereka yang kalah. Ledakan. Dua kekuatan sedang didorong hingga maksimal. Mereka melewati ambang pintu, dan Dream Beast tidak dapat menahan kekuatan yang mereka lepaskan. Kekuatan tumpah, dan banyak siswa Sky Palace merasa kepala mereka akan meledak. Lone bambu meraung. Dia mengangkat ghosted knife di atas kepalanya dengan kedua tangan. Dia memanggil kekuatan menakutkan itu untuk menjatuhkan Hansen. Yun Changkong dan tetua lainnya meringis. Mereka tahu serangan berikutnya ini akan menyebabkan tragedi. Tidak ada jalan kembali sekarang. Pemimpin Sky Palace menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan mempersiapkan diri untuk terlibat. Hansen mengarahkan pedang giok ke lone bambu. Dia seperti gunung. Dia tidak terlihat takut, dan juga tidak terlihat seperti ingin mundur selangkah. Lone bambu tampak menakutkan. Tubuh dan pisaunya digabungkan menjadi satu. Api mematikannya meletus seperti gunung berapi, menyembur ke langit. Tepat ketika semua orang mengira lone bambu akan menebas, ghosted knife tetap di udara dan tidak bergerak. Lone bambu memandang Hansen, atau lebih tepatnya, pedang yang dia pegang. Ketika dia melakukannya, ekspresi kompleks menutupi wajahnya. Di lapangan berumput hijau, seorang gadis kecil berusia 9 tahun memegang pedang giok. Dia memiliki kuncir kuda, dia berlatih ilmu pedang, dan dia jelas seorang pemula. Dia secara tidak sengaja membentur kepalanya sendiri dan jatuh ke tanah. Dia membuang pedangnya dan menyeka air mata dari matanya. "Waner, kenapa kamu menangis?" Seorang pria muda bertanya sambil tersenyum. Dia berjongkok di sampingnya dan memegang kepalanya dengan lembut. "Kakak, aku tidak berlatih dengan pedang lagi. Pedang bodoh itu baru saja menggangguku," kata Waner, menyeka air matanya. "Bagaimana pedangmu bisa mengganggumu? Dia adalah pria kecilmu yang paling setia. Jika kamu memperlakukannya dengan baik, dia akan baik kepada kamu sebagai balasannya," kata pemuda itu, sambil mengambil pedang giok. Waner mengangkat bibirnya dan berkata, "Aku senang melakukannya. Aku menyekanya hingga bersih dan bahkan membuatnya harum, tapi meski begitu, dia tidak mau mendengarkanku." Itu menjengkelkan. Petik 2. Pemuda itu tertawa. Dia memegang pedang giok, dan saat dia berdiri di atas rumput, dia mulai mengayunkannya. Pedang giok itu ringan di tangannya, secepat naga dalam tarian. Waner, memperlakukannya dengan baik berarti memahaminya. Menyeka bersih saja tidak cukup. Pemuda itu berhenti berlatih, dan dia menyerahkannya kembali kepada gadis itu dan mengusap kepalanya. "Aku tidak peduli. Aku membencinya. Itu tidak akan mendengarkan aku. Ia hanya mendengarkan kamu." Waner terdengar gila, tapi meski begitu, dia terlihat bahagia. Di sebuah taman, seorang pemuda berbaring di samping kolam dan berulang kali muntah. Dia akan muntah. "Saudaraku, bagaimana kamu bisa minum seperti itu?" Seorang wanita dengan kuncir kuda besar berjalan keluar rumah. Dia berlari ke pemuda itu dan mencoba membantunya. "Abaikan aku tidak apa-apa," pria itu bergumam. "Saudaraku, gagal bukanlah apa-apa. Aku tahu kamu adalah yang terbaik, dan aku tahu kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menang. Kamu harus tetap kuat," wanita itu berbicara dengan tulus, saat dia mengangkat pria muda itu tegak. Pemuda itu jatuh kembali ke tanah dan pingsan. Dia terlalu berat untuk diangkat tanpa bantuan apapun. Wanita itu mencoba menariknya, tetapi dia tidak bisa. Dia berlari ke rumah dan mengambil selimut. Dengan itu, dia menutupinya. Kemudian, dia duduk di dekatnya dan berdoa kepada bintang-bintang. "Jika ada Tuhan di atas sana, aku harap kamu dapat membantu saudara aku dan menunjukkan jalan kepadanya. Aku akan melakukan apa saja untuk itu." Petik 2. Di bawah bulan, pria itu berbaring di atas tanah dengan air mata di matanya. Waner, lone bambu melihat pedang giok dan menggerakkan bibirnya. Dia tidak bersuara, tapi matanya berkata dia sedang memikirkan banyak hal. "Aku tidak bisa kalah. Aku tidak bisa kalah. Jika aku akan mati, bahkan dengan jiwa kotor yang tersisa, aku harus terus berjalan." Gigi lone bambu bergetar, tapi matanya tampak kaku. Api pisau itu seperti iblis di langit. Itu hanya memudar, bukannya dihancurkan. Lone bambu sepertinya sudah bangun sedikit. Wanita di sebelah pemimpin Sky Palace terdengar terkejut. Yun Changkong dan para tetua tampak senang, tapi itu hanya sedetik. Akar iblis itu dalam, dan bahkan kelas raja tidak bisa menekannya sepenuhnya. Sungguh luar biasa bahwa lone bambu berhasil mendapatkan pikirannya kembali dalam kondisi ini, tetapi tidak mungkin dia bisa menekan keinginan iblis.
Hansen menyaksikan Lone Bambu, terkejut. Lone Bambu mengendalikan iblis pada detik terakhir. Dia tidak menyerah. Tubuh Lone Bambu bergetar. Dia pernah mengalami rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Depresi dan otak yang menakutkan itu memudar di dalam dirinya. Semua orang terlihat sangat bahagia. Lone Bambu mendorong iblis itu kembali ke tubuhnya. Sekarang, dia lebih menakutkan dari hantu. Para bangsawan semua senang. Mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Hansen menyingkirkan kekuatannya sendiri. Dia menurunkan pedang giok dan menatap Lone Bambu. Kegiatan tidak lagi mencakup arena. Lone Bambu melemparkan Ghosted Knife ke Hansen. Dia berkata sederhana, aku seorang Marquise. Aku tidak harus melawan. Kamu memenangkan babak ini. Petik 2. Hansen mengambil Ghosted Knife dan menyerahkan pedang giok. Lone Bambu menerima pedang giok itu, menyekanya hingga bersih, dan menyarungkannya kembali di sarungnya. Pedang itu adalah miliknya yang paling berharga. Melihat Lone Bambu pergi, Hansen berbicara pada dirinya sendiri. Tubuhnya mengandung iblis, tapi hatinya memiliki malaikat. Orang aneh. Tidak ada yang mengira tontonan menakutkan berakhir seperti ini, tetapi itu tidak memengaruhi keseluruhan kegembiraan. Lama setelah pertarungan itu berakhir, orang-orang terus membicarakannya. Mereka yang menyaksikan pertarungan itu tidak melupakan penampilan para petarung. Mereka tidak akan pernah lupa. Terima kasih, subscribe Penatua.